Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya Salsabila Amalina dengan NIM 221010021. Melalui video ini akan memaparkan analisis saya tentang kombinasi bisnis antara Gojek dan Tokopedia menjadi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Sekilas tentang Goto. Goto adalah ekosistem digital terbesar di Indonesia. Misi Goto adalah untuk memberdayakan kemajuan dengan menawarkan infrastruktur dan solusi teknologi yang membantu semua orang untuk mengakses dan berkembang dalam ekonomi digital. Ekosistem Goto menyediakan berbagai layanan termasuk mobilitas, pengantaran, pembayaran, layanan keuangan, dan solusi teknologi untuk para pedagang. Ekosistem ini juga menyediakan layanan e-commerce melalui Tokopedia dan layanan perbankan melalui kemitraannya dengan Bank Jago. Nah, Jakarta Islamic Index atau JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli tahun 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sama seperti indeks saham syariah Indonesia, review saham syariah yang menjadi konstituen JII dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu di bulan Mei dan juga November, mengikuti jadwal review daftar efek syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, Goto sendiri memasuki JII dan pada bulan November 2023 terdaftar sebagai emiten dengan saham syariah. Goto sendiri merupakan sebuah perusahaan baru yang dibentuk pada tanggal 17 Mei tahun 2021 lalu. Jika melihat ke belakang, pendirian Goto bermula ketika kedua perusahaan berbasis teknologi besar yaitu Gojek dan juga Tokopedia menyatakan pembentukan Goto pada Mei 2021. Proses merger tersebut sebenarnya merupakan proses akuisisi Tokopedia oleh Gojek sebagai anak perusahaan. Nah, Gojek lalu merubah nama perusahaannya menjadi PT Goto Gojek Tokopedia dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa setelah proses merger tersebut. Perusahaan hasil merger Gojek dan Tokopedia, yaitu Goto, mencatat nilai transaksi atau total gross transaction value lebih dari 22 miliar US dollar pada tahun 2020. Jika dikonversikan ke rupiah dengan kurs 14.000 per dolar pada saat itu, maka transaksinya setara dengan 308 triliun. Jumlah ini berasal dari 2 juta mitra pengemudi yang terdaftar per Desember tahun 2020 dan lebih dari 11 juta mitra usaha merchant pada periode yang sama, sementara jumlah pengguna aktif tercatat lebih dari 100 juta per bulan atau monthly active user. Dari semua itu, kontribusi ke PDB di Indonesia disebut-sebut sebesar 2%. Nah, pembentukan Goto sendiri mengombinasikan layanan e-commerce, on demand, dan layanan keuangan serta pembayaran dengan nama Dompet Karya Anak Bangsa. Yang kita sering kenali itu biasanya adalah layanan pengantaran seperti GoSend atau layanan antar jemput, GoCar dan juga GoRide. Lalu juga ada layanan e-commerce seperti Tokopedia ya setelah merger, yang tentunya dapat memperbanyak merchant yang bisa mencakup lebih banyak konsumen dan memiliki akses data yang besar untuk dapat dikelola sebagai sumber pendapatan baru. Layanan tersebut berhasil menjadikan Goto Group sebagai platform pertama di Asia Tenggara yang menyediakan layanan penting dalam satu ekosistem. Goto sebagai dekakron pertama di Indonesia menyediakan layanan finansial dengan tujuan mulia, yaitu memberdayakan sektor usaha dan masyarakat Indonesia. Nah, untuk kepentingan non-pengendali sendiri ada situasi before IPO dan after IPO. Sebelum melakukan initial public offering, Goto telah melakukan funding kepada investor lain yang saat itu harga penawarannya sebesar Rp377 per lembarnya. Dari transaksi tersebut, Goto telah menggunakan sebesar 1,3 miliar sebagai suntikan modalnya. Nah, uniknya lagi, Goto juga membagikan sahamnya kepada mitra driver sehingga
Para driver juga menjadi bagian dari pemegang saham perusahaan. Nah, situasi after IPO pada tanggal 11 April 2022, PT Gojek Tokopedia resmi melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia. Dalam proses IPO-nya, Goto melakukan penawaran harga saham di angka 316 sampai 346 rupiah per lembar dengan proyeksi perolehan dana sebesar 18 triliun. Dalam penerapan, IPO Goto memiliki hal unik yang berbeda dengan emiten IPO lainnya. Goto menerapkan sistem multiple voting share dalam menjalankan perusahaannya, di mana pemegang saham seri A yaitu pemegang saham publik dan lainnya mendapatkan hak suara sebanyak 1 per lembar sahamnya. Sedangkan pemegang saham seri B yaitu khusus pendiri Goto mendapatkan hak suara ganda yang memberikan ruang kepada pendiri Goto agar lebih leluasa dalam menjalankan perusahaan. Nah, dalam mekanismenya sendiri, Goto menggunakan sistem greenshoe. Apa itu sistem greenshoe? Greenshoe merupakan hak yang diberikan kepada underwriter IPO untuk menjual lebih banyak saham ke publik ketika demand dalam pasar berlebihan. Kemudian apabila hasil penjualannya lebih, maka bisa dipakai untuk membeli sahamnya lagi ketika harganya jatuh di bawah harga IPO dengan syarat maksimal 15% dari saham IPO dan jangka waktu pelaksanaan maksimal 30 hari. Nah, dalam mekanismenya ini Goto menunjukkan komitmennya kepada calon investor dan para pemegang saham existing. Untuk item kombinasi bisnis, yang pertama adalah goodwill. Setelah proses merger terjadi, ada penurunan nilai goodwill karena setelah membekaknya aset tak berwujud Goto kala IPO muncul akibat merger dan akuisisi dengan Tokopedia. Dalam merger tersebut, Tokopedia dikonsolidasi secara bisnis dengan penilaian akuisisi jauh di atas aset bersih yang dimiliki perusahaan. Pada saat merger di tahun 2021 silam, nilai akuisisi Tokopedia tercatat sebesar 103,2 triliun dan menghasilkan goodwill yang tercatat sebesar 93,12 triliun. Artinya, aset bersih Tokopedia ini kala akuisisi adalah 10 triliun. Penurunan nilai Tokopedia sejatinya menjadi beban signifikan, setidaknya secara psikologis dalam pelaporan keuangan perusahaan. Nah, merger yang dilakukan pada puncak rally investasi sektor teknologi pasca pandemi dan peredaran signifikan uang murah imbas kebijakan moneter lunak membuat guyuran dana ke startup tak ada henti-hentinya. Alhasil, valuasi perusahaan ikut menggembung secara signifikan, termasuk yang terjadi di Tokopedia karena investor dana swasta yang bullish. Terbaru pasca akuisisi oleh Tokopedia oleh TikTok, Goto kembali membukukan penurunan nilai goodwill yang lebih jumbo lagi. Akhir tahun lalu, Tokopedia diakuisisi oleh TikTok senilai 840 juta US dollar atau sekitar 13 triliun dengan TikTok menjadi pengendali dengan kepemilikan 75%. Artinya, sisa kepemilikan Goto sebesar 25% di Tokopedia menorehkan penurunan nilai goodwill yang secara signifikan lagi. Pada akhirnya, penurunan nilai goodwill ini menekan kinerja laba bersih perusahaan yang nilainya tercatat sebesar 90,39 triliun. Ini merupakan kali terakhir Tokopedia dikonsolidasi dalam laporan keuangan Goto karena pasca kehilangan pengendalian 1 Februari lalu, Tokopedia tidak lagi menjadi entitas anak Goto dan laporannya dikonsolidasi ke TikTok. Dan hal ini disinyalir menjadi penyebab Goto dikeluarkan dari daftar efek syariah pada bulan November tahun 2023 lalu. Dengan alasan lainnya adalah karena pendapatan lain yang berbasis bunga berada di atas 10% walaupun total liabilitasnya kurang dari 45%. Pada akhirnya Goto tidak mengalami likuidasi perusahaan karena keduanya berhasil menjadi kesatuan dan mampu melewati fenomena tech winter yang merupakan dampak dari meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat akibat wabah COVID-19 di tahun 2020 lalu, yang menyebabkan para investor enggan untuk berinvestasi dan lebih memilih untuk menyimpan uang mereka. Walaupun setelah itu Goto sendiri kehilangan hak prioritas karena selanjutnya Tokopedia dikonsolidasi ke TikTok. Mungkin sampai sini analisis saya tentang PT Goto Gojek Tokopedia.
Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.